Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti separlah belajar. Ya, Lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono? Iya. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Sebagian besar masyarakat yang hidup di tepi laut bermata pencarian sebagai nelayan. Sumber daya laut yang berupa ikan tentunya merupakan harapan mereka untuk bisa mereka kais, mereka panen sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Tetapi kalau terjadi akses mereka untuk melaut terganggu, sungguh kasihan. Kita merasa prihatin kalau memang ada pihak-pihak yang melakukan usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan yang itu memang mengganggu jalur kerja dari para nelayan. Obrolan dengan berikut ini masih menyinggung tentang pagar laut. Tapi sebelumnya silakan Anda bisa memberikan semangat pada kami dengan subscribe di channel ini. Semoga kami tetap bersemangat untuk hadir dengan obrolan-obrolan ringan menarik lewat Orisinal. Saya kira manusiawi lah ya ketika di satu sisi, di satu tempat ada sebuah berita, kemudian kita ikut komentari. Kan sebenarnya kan gitu, kita ikut komentari, kita ikut urun omongan dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Iya. Di mana saja ya, maka ketika ada berita apapun, baik itu di grup-grup grup-grup medsos ya, itu kan selalu ada hal yang begitu. Saya kira kita sama saja, wajar-wajar saja. Contoh beginilah, kasus tentang kemarin itu tingkat nasional itu kan tentang pagar laut di pantai utara Banten itu pagar kawasan laut. Tangerang. Itu sebenarnya semua orang sudah ngomong itu di mana dari tokoh-tokoh semuanya bicara semua. Tapi kalau kita tidak ngomong meskipun itu hal yang artinya itu ya kita kan nggak enak juga. Bagaimana mungkin seorang nelayan merasa dirugikan karena adanya itu? Ketika dia lapor ke tingkat baik itu lapor malah dimarahi, malah diancam. Ini kan sebuah sisi dari tadi dirugikan dan tidak dirugikan aja ada dua komponen, ada dua kelompok yang katanya kami tidak merasa dirugikan, malah justru kami diuntungkan, bisa jadi seperti itu. Yang satu lagi dia kelihatannya lebih realistis, kelompok yang satu ini. Bagaimana kami tidak merugi? Biasanya kami kalau dari pinggir mau ke kawasan itu cari ikan tinggal lurus saja, kan nggak ada penghalang. Ini harus mencari celah untuk bisa kita agak ke tengah. Itu kan berarti harus muter berarti sebuah kerugian dari satu waktu tempuh. Kemudian kedua bahan bakar misalnya itu pakai mesin penggeraknya pakai bahan bakar dan ya kan solar kan, kalau perahu-perahu kecil ya kan, nelayan kita kan pakai mesin yang kecil itu tempel itu kan butuh solar yang dan harga solar juga. Jadi menurut saya jadi ada beberapa kelucuan ya. Satu tadi tidak ada yang mengaku. Yang kedua tidak ada yang mau menerangkan. Ada yang mengaku kok. Ya itu. Tapi kemudian menjadi tidak normal ya. Pengakuan yang ditertawakan juga kan. Iya betul. Itu satu. Artinya belum ada kita yang rasional kemudian mengaku begini. Ya. Satu itu. Kemudian kemarin sebelum ini dibongkar oleh instruksi Pak Presiden itu kan itu saja masih berhenti kok. Sementara itu dihentikan dulu ya. Itu gini. Jadi
bagaimana mungkin sebuah proyek yang besar itu gejolak-geloknya besar, ketika kita itu para nelayan itu mengadu itu tidak ada yang tahu, seolah-olah semua tutup mata, dan andaikan tidak berani untuk mengungkapkan, itu kan sudah kelucuan yang kedua. Yang ketiga, kelucuan itu muncul justru termasuk masyarakat ini menurut saya seperti sengaja diadu domba. Jadi itu kebiasaan yang menurut saya berkali-kali terjadi, Pak. Berkali-kali terjadi. Jadi ketika satu dibuat masyarakat itu pro dan kontra. Nah, sananya tidak akhirnya mungkin ya yang diurusi pro kontranya. Setelah pro kontra nanti ada semacam pertemuan dan sebagainya, nanti terjadi kompromi. Itu berarti politiknya manis sekali. Manis sekali. Manis banget. Itu luar biasa itu. Jadi memang menurut saya gini, oke lah soal resiko pembangunan itu saya kira satu saat memang ada ya, ibaratnya ketika kita ingin menginginkan satu yang lebih baik harus ada korban. Itu saya kira logika yang wajar-wajar saja. Ya, tetap. Tapi sebenarnya ketika itu terjadi kemudian ada penekanan bahkan sampai melanggar HAM, dan itu yang menjadi saya tidak mentolo hati kita itu sebagai warga negara, itu tidak mentolo. Saya terbayangkan ya, ketika umpama hanya gara-gara persoalan uang itu semua aparat, semua waktu itu sebelum konangan itu sampai perangkat desa, kepala desa, camat dan sebagainya itu bisa tidak ada pembelaan sama sekali. Ya itulah. Itu yang kita tahu minimal kayak gitu kan. Ya. Nah, seolah-olah mereka nelayan yang sudah miskin ini bergerak sendiri. Ini yang kita kita merasa sebagai orang bawah itu juga cukup menyakitkan. Iya. Jadi memang itulah. Oh ya. Sekali lagi bahwa betapa manis dan kalau saya pikir jumawa banget ya, maksudnya mereka itu. yang punya mau itulah, maksudnya yang mereka mengharapkan ataupun mereka yang memang memprogramkan seperti itu luar biasa dalam artian mampu untuk mengkondisikan semua sehingga masyarakat khususnya kaum nelayan setempat itu sisi lain semua dengan menghilangkan hati nurani orang sih, gara-gara cuan, gara-gara duit. Iya. Ya kan? Jangan-jangan memang kekuatan utama, pendorong utama mereka karena apa? Biasa itulah gejolak awal seperti itu, nantinya kan itu berarti kan sudah hilang rasa kemanusiaannya. Sudah tidak menggunakan itu lagi, hati nuraninya itu sudah. Itu kan satu contoh beginilah ya. Jadi dulu pernah saya sampaikan juga terkait dengan orang itu ketika sugih, ketika kaya itu bisa berbuat apa saja. Bahkan tiba-tiba menjadi penguasa dan tiba-tiba menjadi orang pintar itu. Karena kekayaannya. Artinya apa? Dia bisa beli apa saja kok. Bisa beli dokter, bisa beli tentara, bisa beli polisi, bisa beli segala macam kan. Itu dibeli. Ya itu akibat lemahnya dari yang mau dibeli tadi kan, sebetulnya kan. Coba saja kalau misalnya dia katakanlah sebagai pejabat yang berwenang untuk satu hal, dia tetap memegangi bahwa yang dikedepankan itulah kepentingan masyarakat umum, masyarakat banyak. Oh ya, yaitu kalau melacurkan diri kan ketika demi untuk mendapatkan cuan dia rela untuk. Itu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari hikmah itu ya. Bahwa satu kekuasaan kemudian hegemoni sebuah kekayaan, sebuah harta itu bisa menguasai banyak hal. Dan orang-orang yang tadi sampai mengatakan mau melacurkan diri itu ya karena memang satu sisi kelemahan-kelemahan itu. Ada problem-problem yang kalau kita dengarkan dari pengakuan nelayan itu kita miris. Jelas. Banyak menyisakan hal-hal yang memang itu sekali membuat kita merasa tersentuh sekali ya. Tapi yang kita herankan itu seperti tadi. Istilahnya kok ya masalahnya mungkin kalau saya nggak begitu, nggak dapat apa-apa, saya juga tersingkir, bisa jadi kan seperti itu. Itulah makanya situasi itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kadang-kadang mungkin seorang kepala desa atau seorang perangkat desa di situ sudah tidak bisa bergerak lagi. Daripada saya kalau tidak mau tersingkir, tidak dapat apa-apa, akan tersingkir, tidak dapat apa-apa, ya lebih baik meskipun mungkin saya harus
tidak baikan sama warga saya, ya saya daripada saya juga hancur, ya saya akan ambil itu. Boleh itu. Gitu, nah itu makanya ya kita tinggal sebagai masyarakat yang ikut, maksudnya merasa prihatin juga, ya menunggu hal-hal semacam itu kan menjadi satu hal. Kalau negara benar-benar hadir, itu ya bukan hal sulit untuk diselesaikan. Ya, itulah. Jadi harapan kita kan seperti itu. Itu pelajaran kedua menurut saya. Jadi apakah sampai begitu lemah negara? Padahal kita ya yang di bawah ini kan kadang-kadang betapa ingin patuh pada negara, ingin patuh pada peraturan. Tapi ketika kita melihat kayak begitu itu seolah-olah yo Pak bayar pajaknya sungkan dah. Bahasanya kayak gitu. Iya. Ya, istilahnya kita sekali lagi sebagai masyarakat atau rakyat kecil kan hanya harap dan berharap gitu ya. Semoga benar-benar negara bisa menyelesaikan dengan tanpa ya pengaruh dari pihak manapun, maksudnya untuk bertindak seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat luas kan. Tapi ya mungkin ada hikmah lain ya. Hikmah lain itu artinya ada peran-peran beberapa masyarakat yang kemudian muncul dan kita tahu hati nurani mereka, kita tahu perjalanan heroiknya, sebuah keikhlasan untuk membantu. Itu luar biasa. Contoh kemarin itu kan kemudian muncul di panggung ya, seperti Pak siapa itu? Yang nelayan itu, itu Pak Khalid luar biasa. Pak Khalid itu luar, ini kan menjadi wah itu kita tahu betapa baiknya orang itu, betapa heroiknya, jiwa patriotismenya kan, itu kita ambil situ. Kemudian juga ada ya apa yang wanita itu yang sekretarisnya himpunan apa itu. Itu kemudian muncul orang-orang baik, termasuk kita juga menurut saya masyarakat harus berterima kasih juga pada Pak Said Didu yang sejak awal dan itu dia sudah ibaratnya ya termasuk Pak Khalid itu kan siap mati. Ya. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Jelas. Jadi segala yang terjadi sebagai kasus-kasus yang muncul di masyarakat kita tetap muncul orang-orang baik. Itulah. Ya, tinggal bagaimana ketika kita hanya prihatin apakah cukup sampai di situ aja. Gitu kan ya. Ya sebetulnya apa dan bagaimana yang bisa kita lakukan, kita perbantukan ya itu kita harus mensupport orang-orang baik itu. Ya pemerintah sebenarnya sudah itu langkah-langkah ini terakhir itu kan baik, kita apresiasi juga ya. Tapi kan mereka ya karena itu kewajiban pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi kalau itu kemarin kita juga ada dengar koalisi apa namanya koalisi masyarakat sipil ya. Di situ ada Walhi, ada tokoh-tokoh bantuan hukumnya Muhammadiyah, kemudian ada dari banyak lah itu ya. Itu kan sebenarnya kita ambil juga, wah ini kan gerakan-gerakan kebaikan itu akan masih ada. Tetap akan ada ketika, cuma persoalannya yang kemarin-kemarin itu mereka itu imbang dah, ibarat orang lawan tinju saya itu imbang dah. Itu saya melihat tidak imbang. Ya saya kadang-kadang mirisnya gitu, mirisnya itu sudah tidak imbang, dipukul KO langsung keinjak lah itu repot lagi itu. Nah, itu kan bahasanya kan seperti itu. Ketika ada nelayan, ada orang yang mau bela, diancam, ini kan banyak itu yang gitu. Kamu masih ingin selamat gak? Kamu keluargamu masih ingin selamat gak? Itu kan ancaman yang sangat, ya kita sudah bergetar. Ya mudah-mudahan hal-hal yang membuat kita miris itu mereda lah. Dalam artian semoga tidak ada pihak-pihak yang merasa jumawa gitu ya. Misalkan tadi uang segalanya itu mudah-mudahan untouchable itu. Artinya tidak tersentuh oleh hukum kan gawat itu negara yang sudah seperti itu. Ya. Kita dengan harapan semoga mereka-mereka yang baik tetap teguh dalam perjuangan dan mendapatkan keberhasilan. Amin. Sampai di sini dulu untuk teman dan sahabat orisinal, obrolan ringan kita seputar isu nasional. Insya Allah kita ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.